warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat hidayah serta taufiknya jualah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membawakan sebuah materi. Untuk itu kita kedatangan Ibu Halimah SPDI. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Jadi pada topik kali ini yaitu kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beri kesempatan kepada pemateri untuk berbagi kepada kita semua. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isma'li an atakallama ma'akum. Izinkan saya berbicara dengan kalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk jelasnya saya dulu bertanya, apa itu iman menurut bahasa dan istilah? Nah, kalau iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah bahwa iman itu adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lidah dan dilaksanakan dengan anggota tubuh. Nah, alhamdulillah, jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya malaikat, dan kita harus percaya akan keberadaannya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Sadaqallah. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya, tidak pernah mempunyai rasa angkuh untuk menyembah kepadanya, dan tidak pula merasa letih. Itu arti dari Quran surah Al-Anbiya tadi ya Bu, luar biasa. Ya, 19. Oke, jadi tadi sudah dibahas mengenai iman itu seperti apa, kemudian malaikat itu seperti apa. Tapi pasti akan selalu ada pertanyaan dalam benak kita, siapa sih sebenarnya malaikat itu? Bukan seperti itu Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan. Kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Maka kita harus beriman kepadanya. Jadi malaikat Allah ini diutus ke bumi untuk mengatur seluruh alam ini. Iya, jadi ini adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, jadi di sini kita membahas tentang beriman kepada malaikat. Kita sebagai hamba yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala, misalnya malaikat Israil Ibu. Oh iya. Kalau malaikat Israel itu kita harus menyikapinya, beriman kepadanya, maka kita harus selalu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar kita terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika kita dijemput. Jadi orang yang beriman kepada malaikat Israil ini pasti selalu menanamkan dalam dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri ya, karena diawasi. Iya, senantiasa diawasi oleh malaikat Israil. Kalau tidak salah 71 kali ya malaikat Israil memantau kita. Oh, luar biasa. Kemudian
berbicara tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, pasti malaikat ini mempunyai sifat-sifat yang kemudian bisa membedakan dia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Iya, Mungkin betul Ibu sekali, bisa betul sekali. menjelaskan. Bahwa di Silakan. sini sifat-sifat malaikat dijelaskan bahwa malaikat itu adalah selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berlaku angkuh dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus malaikat itu tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Iya. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Iya. Terus malaikat dia itu selalu mencari dan mengelilingi majelis zikir. Iya. Nah, selalu juga berdoa bagi yang selalu menunggu sholat berjamaah di masjid. Iya. Jadi untuk kemudian penerapannya misalnya dalam ilmu pendidikan sebagai Iya. seorang guru, kira-kira ada tidak hal yang atau upaya yang Ibu lakukan sehingga anak-anak Ibu itu bisa paham mengenai sifat-sifat malaikat ini, kemudian tugas-tugasnya malaikat ini, misalnya metodenya seperti itu, Ibu? Mungkin Oh, iya. Ibu bisa memberikan penjelasan. Biasanya anak-anak itu kalau ditanya Iya. siapa yang masih hafal malaikat, Iya. jumlah malaikat, bilang ada 10 Bu. Nah, kalau ditanya coba silakan secara berurut. Nah, anak-anak di sini dia biasa putar balik malaikat yang kedua dijadikan malaikat Iya, ke-9. terbalik-balik Iya. ya. Begitu juga malaikat yang ke-9, malaikat Malik dia bawa ke nomor 2. Iya. Terus jadi terputar itu anunya tugas-tugasnya. Iya. Jadi ada pun cara saya supaya anak-anak itu cepat menghafal dan tidak lupa itu urutan-urutan malaikat, maka saya punya teknik yaitu apakah senandungkan atau nyanyikan. Iya. Caranya dengarkan begini. Iya. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya, jadi metode yang digunakan itu menyanyi ya, sehingga Iya. anak-anak tidak merasa bosan. Iya. Dan itu juga bisa menambah pengetahuannya, itu selalu tertanam seperti itu. Karena biasanya kan memang anak-anak lebih suka kepada hiburan. Ke bawah. Cepat. Iya. Untuk kemudian malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan percuma-cuma ya. Iya. Melainkan tentunya mereka itu mempunyai tugasnya masing-masing. Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan kepada kami mengenai tugas-tugas malaikat ini. Iya, Silakan. baiklah. Kalau malaikat pertama adalah malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, terus malaikat kedua, malaikat Mikail, yaitu tugasnya membagi-bagi rezeki. Contohnya menurunkan hujan. Iya. Nah, umpama jalan cendana matahari itu Iya. sangat cerah, Iya. sedangkan di kampus saya itu hujan. Iya, Nah, jadi di begitulah. sini terjadi pembagian curah Iya. hujan dan sudah ditentukan. Saya tentukan. Terus malaikat Israel Iya. tugasnya mencabut nyawa. Wah, ini nih malaikat yang identik ditakuti oleh orang-orang. Ya betul. Iya. Nah, terus malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala Nah, ini pada hari malaikat- kiamat. Sangkakala itu trompet pada hari Iya. kiamat. Ini tugasnya belum terlaksana sampai sekarang ya. Belum. Nanti kalau Tapi yang misalnya- jelasnya akan datang karena sekarang kita ada di hari di kiamat sugra, belum di Iya. kiamat kubra. Intinya bagaimana kita Iya. mempersiapkan saja. Terus malaikat Munkar dan Nakir Iya. tugasnya menanyai manusia dalam kubur tentang Tuhannya, nabinya, dan imannya. Nah, terus pertanyaan yang kita tahu seperti man rabbuka, siapa Tuhanmu? Iya. Man nabiuka, siapa nabimu? Iya. Ma imamuka, apakah imammu? Nah, tentunya Al-Quran. Nah, terus malaikat rakib tugasnya mencatat amal baik. Nah, terus Iya. malaikat atid tugasnya mencatat amal buruk. Nah, malaikat yang ke-9 adalah malaikat Malik, yaitu tugasnya menjaga neraka. Nah, terakhir malaikat yang ke-10 yang kita tahu adalah malaikat Ridwan, yaitu tugasnya menjaga surga.
Jadi kita tidak luput dari penjagaan malaikat atid dan rakib ya sekarang. Amal baik dan amal buruk. Iya, enggak ada yang terlewatkan sedikit pun apa yang kita lakukan di Iya. dunia ini. Masya Allah. Oke, luar biasa sekali materinya. Seperti yang dijelaskan tadi mengenai beriman kepada malaikat Jibril, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sudah mengenal siapakah itu malaikat. Saya jelaskan tadi juga ada ayatnya dalam Quran surah Al-Anbiya bahwa malaikat itu adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu mempunyai tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan tugasnya mereka senantiasa Tidak pernah bertabrakan. Kemudian kita sebagai orang beriman, mari kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menebarkan kebermanfaatan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila mu'tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.